Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Alfi dan Viva. Dan tentunya ya, di Aspirasi Podcast itu kita selalu mendatangkan narasumber yang pastinya insightful banget. Dan tentu saja ya Sobat Aspirasi, sekarang ini sudah memasuki bulan Februari, yang mana artinya itu ya mungkin gak lama lagi ya buat kita ini menyambut mahasiswa baru atau tahun ajaran baru. Dan tentu saja UB ini atau Universitas Brawijaya menjadi PTN dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak se-Indonesia. Mungkin salah satu faktornya itu adalah UB ini memiliki banyak fakultas ya. Dan tentu saja nih Sobat Aspirasi, kali ini Alfi sudah barengan nih sama salah satu perwakilan dari Fakultas Peternakan. Jadi without any further ado, kita langsung sambut aja ya. Halo Ibu Kiki. Hai Alfi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu Kiki ini cantik banget loh. Padahal jabatannya apa Bu di Fapet? Saya wakil dekan bidang akademik. Wakil dekan bidang akademik Iya. 1 ya. Iya. Oke, dan terima kasih loh Ibu sudah menyempatkan waktu ya datang ke Aspirasi Podcast kali ini. Rasanya senang banget bisa ngobrol nantinya tentang Fakultas Peternakan itu sendiri. Ya mungkin buat pemanasan nih Bu ya, Sobat Aspirasi di sini pengen tahu nih dan pengen lebih dekat ya, sebelum lebih dekat dengan Fapet, lebih dekat dulu dengan Ibu Kiki. Oke. Oke. Nyapanya apa Sobat Aspirasi. Sobat Aspirasi. Hai Sobat Aspirasi, saya Rizky Pravitri. Saya wakil dekan bidang akademik dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Itu mungkin ya. Oke, singkat, padat, jelas. Dan ini kita langsung aja ya Ibu Kiki yang ngobrol langsung seputar Fapet nih, biar kita lebih kenal lagi dengan Fapet. Fapet ini sejarahnya itu sejak kapan Ibu? Kalau aku lihat sih tahun 1961 ya Fapet ini berdiri. Benar. Berarti udah searching tentang Fapet ya. Iya, berarti sekitar 63 tahun ya. Iya. Kita udah kemarin baru ulang tahun yang ke-62. Jadi kita itu berdiri di tahun 1961. Itu dulu masih gabung Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan. Lalu berkembang ada perikanannya juga. Jadi dulu mungkin kalau yang angkatan-angkatan lawas itu masih ada perikanan dan peternakan, tetapi pada akhirnya kita sudah berdiri sendiri menjadi Fakultas Peternakan. Yang dulunya sejarahnya kalau mungkin yang angkatan-angkatan lawas itu Fakultas Peternakan di MT Haryono kampusnya. Sebelum ada sekarang di belakang di dekatnya perikanan. Nah, dulunya di MT Haryono, terus kita pindah yang sekarang sudah ada di bagian belakang ya, Fakultas Peternakan. Oke, berarti selama 62 tahun ya Ibu ya, Fapet ini berdiri. Dan dari Fakultas FPKH, dari ke Fapet itu pasti banyak banget Ibu ya, alumni dan juga prestasi-prestasi yang sudah diraih. Emang apa aja nih Bu prestasi-prestasinya Fapet selama ini? Banyak. Tapi kalau yang terbaru mungkin buat teman-teman dari SMA atau SMK yang mau masuk ke Fakultas Peternakan, di kita itu yang kemarin baru prestasi terbaik itu ada di futsal malahan. Surprising ya, ternyata futsalnya yang kita juara di tahun 2023 kemarin, terjuara futsalnya dan supporter terbaik waktu itu. Dari futsal Fapet. Selamat semuanya. Keren banget. Jadi untuk yang punya minat di futsal mungkin bisa juga ngambil ekskulnya di Fapet. Gak cuma belajar soal peternakan ya Bu ya, tapi bisa expand ke skill-skill yang lain. Itu kan bidang non akademik ya Ibu ya, futsal. Tapi kalau akademik sendiri Ibu, akademik kita itu ada di kompetisi nasional dan internasional. Karya tulis ilmiah itu juga kita masuk beberapa menjadi finalis dan menjadi juara. Dan kalau di internasional beberapa mahasiswa kita itu mengikuti kompetisi-kompetisi produk, biasanya kewirausahaan di bidang peternakan, produk peternakan itu sampai di tingkat internasional. Kemarin itu kalau nggak salah ada yang di Turki dan di Asia juga ada. Oke, jadi itu berkompetisi di bidang apa Ibu? Di bidang wirausaha peternakan.
Wow. Kemarin yang terakhir itu honey dan garlic produknya, dan ada juga produk yang sudah tembus kemarin ekspor produk peternakan. Luar biasa. Itu dari segi prestasinya aja udah keren. Tapi kalau dari segi prestasi kita udah ya gak usah diragukan lagi ya Bu ya, Fakultas Peternakan pasti banyak banget. Dan juga nih ya Sobat Aspirasi Fun Fact Off itu kalau lewat Fakultas Peternakan ya dari gerbang Fapet itu ngelihat gedung Fapet itu besar banget Ibu. Dan penasaran sih sama fasilitas-fasilitas yang ada di Fapet itu apa aja. Soalnya dari bangunannya itu bagus banget dan udah nambah gedung baru juga ya. Iya, Bu, benar. Kita baru ada gedung baru, gedung khusus untuk pasca sarjana. Jadi untuk anak S2 dan S3 yang sekarang sudah ada gedungnya terpisah tersendiri. Kalau untuk yang S1 kita masih tetap di gedung yang lama, ada 8 lantai gedungnya. Biasanya untuk dipakai perkuliahan itu di gedung lantai 1, lantai 2 itu yang kita pakai. Dan ada gedung khusus perkuliahan juga. Kalau fasilitas itu tentunya karena kita hard science ya, kita banyak menggunakan laboratorium. Itu yang selalu kami coba untuk tingkatkan, memfasilitasi adik-adik supaya memiliki kemampuan untuk dalam bidang peternakan. Laboratorium kita itu ada yang di kampus, ada yang di luar kampus. Jadi kalau yang di kampus itu beberapa lab kita ada di fakultas, lab biologi, lab THT, lab reproduksi itu ada di dalam fakultas. Tetapi untuk ternaknya kita memelihara ternak dan beberapa macam ternak itu kita ada lab lapang. Lab lapang kita ada di Sumber Sekar. Sumber Sekar itu kira-kira kalau yang bukan asli Malang ya mungkin sekitar 7 kilo kali ya dari sini ya, sekitar lumayan 7 kilo. Ya. Lumayan. Biasanya itu dipakai praktikum kalau memang butuh praktikum kandang, karena nggak mungkin kandangnya kita bawa ke kampus. Pasti biar bagaimanapun akan ada permasalahan limbah ya. Jadi kita ada di sana. Di sana kita ada kandang close house untuk anak-anak itu belajar bagaimana sih sebenarnya kandang-kandang modern pada saat ini. Itu kita kerjasama dengan Calon Pokpan Indonesia, diberikan hibah kandang close house, sehingga anak-anak peternakan tuh udah nggak kaget lagi kalau masuk di industri peternakan, kok alatnya modern gitu ya. Tapi karena di kampus sendiri mereka udah belajar, jadi mereka sudah terpapar dengan teknologi modern di perkandangan. Itu di ayam broiler kita juga ayam layer, ayam petelur. Di ayam broiler juga kita kerjasama dengan Java Confit Indonesia. Mereka juga memberikan hibah kandang close house di Sumber Sekar. Lalu kita juga ada ternak-ternak lain, tentunya ada sapi perah, ada sapi potong, ada kambing, domba, itu juga yang ada di sana. Jadi kalau untuk praktek lapang kita di Sumber Sekar. Banyak sekali ya, jadi nggak usah diragukan lagi nih Sobat Aspirasi dari segi fasilitas ya untuk menunjang perkuliahan dari para mahasiswa Fakultas Peternakan itu sendiri. Wah, mungkin di sini ya dari opening aja Sobat Aspirasi yang dengar kayaknya tertarik ya pengen masuk ke Fapet, soalnya banyak banget bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan ternama ya Ibu ya di tahun ini dan juga di setiap tahun ya bekerja sama terus ya Ibu ya. Dan juga di sini kalau pendengarnya mahasiswa itu pasti pengen tahu nih Bu tentang penerimaan maba tahun 2024. Nah, kalau penerimaan maba sendiri itu bagaimana Ibu? Apakah ada sistemnya atau mengikuti universitas begitu? Oke. Kalau penerimaan maba itu kita pakai sistemnya, mengikuti sistemnya universitas. Jadi masuk ke Selma ya seperti biasa, nanti baru bisa masuk memilih ke Fakultas Peternakan. Kita ada satu prodi untuk S1 pada saat ini, the one and only untuk S1, jadi prodi peternakan. Itu prosesnya sama yang lainnya, mengikuti jadwal pendaftaran, tipe penerimaannya juga ada 3, sama yang jalur rapot, jalur reguler, dan juga ada jalur mandiri, sama seperti fakultas-fakultas yang lain. Itu yang kita buka pada tahun ini, insya Allah. Kalau daya tampungnya sendiri bagaimana Ibu? Berapa? Daya tampung itu karena kita satu prodi, tapi untuk hitungan satu prodi lumayan banyak ya. Kita tahun kemarin itu 700, tahun ini mungkin kurang lebih dibuka 700 untuk tiga seleksi itu tadi, raport, 3 jalur ya, raport, jalur reguler dan jalur mandiri. Nah, dari jalur raport, reguler, dan mandiri itu keketatannya bagaimana Ibu? Cukup
cukup. Cukup ya, cukup menantang juga. Jadi ya. mungkin kayaknya setiap tahun akan berbeda juga ya keketatannya. Jadi nanti bisa dicek tahun ini berapa. Oke. Nah, jadi mungkin buat sobat aspirasi di sini yang lagi ada di SMA lagi denger podcast ini, jadi harus mempersiapkan diri juga ya Ibu ya kalau pengen masuk Vapet. Dan pastinya nih ada iklan dulu Bu sedikit karena podcast kali ini disponsori oleh Eco Club Citra Garden Malang. Jadi buat kamu sobat aspirasi yang pengen berenang Sabtu Minggu weekend atau mahasiswa-mahasiswa yang pengen melepas penat gitu bisa banget berenang di sini yang pastinya tempat ini sangat kids friendly dan lokasinya ada di Kedung Kandang. Jadi jangan lupa mampir ya di Eco Club Garden Citra Malang. Eco Club Citra Garden Malang ya ampun, yang pastinya bisa refreshing bareng keluarga kamu. Oke, next Ibu selanjutnya kita bakal bahas soal Vapet lagi ya Ibu ya. Dan untuk penerimaan jalur reguler, mandiri dan juga satu lagi apa Ibu? Reguler, mandiri, Raport. oh ya raport. Nah itu apakah kriteria raportnya ya? Mungkin kita bahas dari raport dulu. Itu rata-ratanya berapa Ibu? Kalau raport itu pertama yang mungkin harus diperhatikan memang kita mungkin lebih mudah ketika sudah di dalam juga kalau yang IPA ya jalurnya ya, karena kita memang basicnya hard science, jadi nanti akan banyak praktikum yang hubungan dengan laboratorium, apa namanya yang nanti akan sepertinya ya IPS mungkin challenging kalau masuk ke sana gitu. Kalau keketatan raport saya juga apa namanya mungkin dicek ya setiap tahun agak berbeda. Mungkin setiap tahun berbeda ya. Mungkin begitu juga dengan jalur mandiri dan sama. juga SBMPTN. Nah kalau kita mau masuk kuliah itu pasti yang ada di pikiran itu adalah tentang UKT nih. Ya. Kalau soal UKT di Vapet sendiri itu bagaimana Ibu? Kalau UKT kita saat ini yang mungkin juga menarik buat adik-adik yang masih apa namanya mencari kuliah itu kan pasti berpikir UKT ya. Di kita ini di Vapet ini kita saat ini 75% dari BKT atau batas kuliah tertinggi. Batas kuliah UKT itu kita 75%. Yang artinya 25% itu masih termasuk subsidi pemerintah. Jadi kalau di range kita tuh ada golongan-golongan UKT-nya, golongan 1 sampai golongan 8. UKT golongan terendah itu 500.000 sampai UKT golongan tertinggi itu di 8 jutaan. Itu yang masuk di range-nya. Tapi kalau bedanya dengan yang mandiri itu ada IP. Iya, betul. Sama dengan fakultas lain sebenarnya ya. Benar. IP-nya di fakultas peternakan itu sekitar 15 sampai 24 juta tergantung range. Oke, tergantung range-nya juga ya. Jadi nggak bisa disamakan juga ya, Bu ya. Oke. Nah, berarti kan tadi kita udah ngebahas soal UKT nih sobat aspirasi, tapi nggak usah khawatir apakah ada beasiswa Ibu di Vapet? Ya, beasiswa kalau saya lihat datanya yang diberikan di tahun ini ada 136 justru dari mahasiswa kita juga yang mendapatkan beasiswa. Tapi beasiswanya macam-macam Mbak. Jadi ada beasiswa yang dari pemerintah, ada beasiswa yang dari pemerintah daerah dari masing-masing tempat mereka asalnya, ada beasiswa dari perusahaan juga yang mereka bisa apply. Itu mungkin beberapa jenis beasiswa yang bisa diikuti oleh. Jadi jangan khawatir ya Bu ya kalau masalah UKT karena banyak banget beasiswa yang tersedia juga yang bisa menunjang perkuliahan kamu nih sobat aspirasi. Dan juga Ibu kalau tadi kan ternyata aku baru tahu nih ya sobat aspirasi kalau Vapet itu mempunyai satu prodi aja. Tapi satu prodi itu ternyata dibagi ke berapa minat Ibu? Kita itu satu prodi tapi ada 5 minat. Jadi nanti minat itu akan ditempuh ketika mereka sudah mau skripsi. Itu ada peminatan. Masuk di semester 6 itu mereka bisa mengambil minat-minat mana. Kita punya 5 minat dari Fakultas Peternakan. Ada minat produksi ternak, bagaimana menghasilkan produk ternak yang baik, tentang produksinya lah ya, pemumukan dan sebagainya. Lalu kita juga ada di nutrisi dan makanan ternak, itu minat yang kedua. Minat yang ketiga kita ada sosial ekonomi peternakan. Minat yang keempat kita ada teknologi hasil ternak.
Jadi nggak hanya dari produknya, jadi hulu sampai hilir ya, dari produknya sampai ke dari produksinya sampai ke produknya. Yang terakhir kita ada reproduksi ternak. Jadi komplit ya, 5 itu yang bisa dipilih mahasiswa sampai akhir nanti skripsinya nanti mau diarah kemana. Gitu. Oke, berarti ada 5 peminatan ya di program studi peternakan di sobat aspirasi. Nah, jadi pastinya buat kamu yang suka mikir kalau fakultas peternakan itu ngapain sih gitu ya? Atau apakah cuma ngurus ayam bertelur, sapi gitu kan? Itu salah besar. Ya pastinya ya banyak banget kesempatan juga ya Bu ya di luar negeri. Mungkin tadi kan kita sempat ngobrol nih Bu ya di sebelum briefing gitu kan. Mungkin sih sobat aspirasi pengen denger juga nih Bu apa aja kesempatan dan benefitnya menjadi fakultas peternakan graduate. Ya, itu tadi benar yang disampaikan tadi ya. Jadi mungkin orang-orang selalu yang jadi stigmanya ngapain masuk ke fakultas peternakan, ini pasti ngurusin kambing, ngangun kambing, ngangun sapi, ngarit gitu ya. Ngapain harus kuliah kalau kayak gitu. Ternyata kesempatan-kesempatan yang kita berikan di fakultas peternakan itu juga tidak hanya itu gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, kita mulai dari produksinya sampai ke produknya, sampai ke marketing dan sebagainya, komplit dari hulu sampai hilir itu kita pelajari. Lalu untuk kerjasama tadi juga di-mention, kita itu punya banyak sekali kerjasama baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Kalau di luar negeri, alhamdulillahnya kita banyak memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di luar negeri untuk internship. Jadi internship yang saat ini sedang berjalan kerjasamanya itu dengan Jepang. Ada beberapa perusahaan, tidak satu tapi beberapa perusahaan dairy farm atau perusahaan sapi perah, penghasil susu. Itu di Jepang itu saat ini ada 4 perusahaan yang menerima 12 mahasiswa kami untuk magang selama 1 tahun. Dan itu kita konversi ke mata kuliah karena ada program pemerintah MBKM kan. Kita konversi sebagai mata kuliah 2 semester 1 tahun dan mereka dibayar yen. Jadi bekerja sambil belajar sambil dibayar gitu ya. Sambil liburan juga. Sambil liburan, kapan lagi bisa ke Jepang 1 tahun mengalami semua musim. Itu yang membuat mahasiswa sangat tertarik untuk ke sana. Alhamdulillah di tahun ini 12 mahasiswa yang berangkat, di tahun kemarin 9. Dan itu peminatnya juga semakin banyak dan perusahaan yang ingin bergabung dengan kita juga semakin banyak dengan track record mahasiswa kita yang magang di sana. Itu yang pertama di Jepang. Yang kedua ada di Australia, itu juga kita bekerja sama dengan perusahaan sapi potong kalau di sana, di range gitu ya. Itu yang mungkin kalau bisa dilihat di YouTube di Fakultas Peternakan ada mahasiswa yang sambil naik kuda horsing gitu untuk mengangon sapinya udah nggak gitu lagi, tapi pakai kuda. Itu di Australia yang mereka jalan di Northern Territory kemarin. Lalu ada satu lagi di New Zealand. Di New Zealand itu juga kita bekerja sama dengan perusahaan sapi perah yang menerima mahasiswa kita untuk magang di sana. Dan kelebihannya untuk teman-teman yang magang di luar negeri, mereka itu selain itu tadi ya, termasuk liburan yang dibayar, kapan lagi liburan dibayar, dapat pengetahuan dan dapat skill. Dan ketika mereka kembali ke Indonesia, perusahaan-perusahaan yang di bidangnya seperti dairy farm yang ada di Indonesia langsung gitu ya? Langsung otomatis mereka mencari, justru mereka merekrut dari teman-teman yang sudah kembali dari luar negeri, karena mereka 1 tahun di sana sudah sangat paham tentang industrinya, sudah sangat paham dengan alat-alat, teknologi dan sebagainya. Dan mereka punya kinerja etos kerja yang sudah teruji selama 1 tahun. Jadi biasanya itu yang dicari justru oleh perusahaan, walaupun tidak di luar negeri. Dan ada beberapa yang punya kesempatan untuk balik lagi ke perusahaan sana setelah mereka lulus untuk bekerja di perusahaan itu. Nah, keren banget ya Sobat Aspirasi. Alfi nih ya, Sobat Aspirasi yang bukan jurusan peternakan aja rasanya kayak tertarik gitu dengan kesempatan-kesempatan yang diberikan gitu ya, apalagi kesempatan kerja di luar negeri dan juga di dalam negeri yang pastinya range-nya luas sekali. Jadi buat kamu nih mungkin yang lagi mikir mau masuk jurusan apa, mungkin FAPET bisa masuk ke list pertimbangan kamu ya. Itu tadi di luar negeri Mbak Asfi. Kalau di dalam negeri kita lebih banyak lagi. Di dalam negeri kita punya kerjasama dengan puluhan industri peternakan. Dari itu unggas yang tadi saya sebutkan, industri unggas, industri sapi perah, industri sapi potong, feedlotter dan sebagainya. Bahkan sampai industri-industri pengolahan produk peternakan.
Keren. Jadi keren. pengolahan pakan juga. Jadi mereka itu menerima mahasiswa kita untuk MBKM 1 semester di sana. Teman-teman yang sedang MBKM di sana dikonversi ke mata kuliah, dapat nilai, dapat uang juga. Di beberapa mitra itu biasanya dibayar juga untuk mengganti transport ya, dan juga mendapatkan kesempatan networking yang paling utama penting ya. Ketika kinerja kita 1 semester itu dilihat oleh perusahaan baik, bukan tidak mungkin atau tidak menutup kemungkinan ketika lulus itu bisa direkrut langsung oleh perusahaan. Itu yang menjadi positif atau plus point dari kegiatan. Ya, pasti mahasiswa peternakan juga sangat antusias dengan akan adanya hal ini ya Ibu ya. Oke, keren sekali ya Sobat Aspirasi. Nah, mungkin buat kamu yang mahasiswa IPA bisa banget masuk Fapet UB ya, karena keren banget ini pengalamannya dan juga apa yang kamu bakal dapatkan pasti benefit banget nih buat kamu. Tadi kan udah ngomong Fapet kalau after graduate-nya gitu ya Bu ya, bakal ngapain. Nah, ini kita bakal mengerucut kembali menjadi seorang mahasiswa di Fapet. Mungkin tentang aturan-aturannya begitu ya Bu ya. Mungkin seorang mahasiswa itu ada di pikirannya kayak aku ntar kalau mau jadi mahasiswa pengen kayak gini deh, pengen pakai baju kaos, atau aku ntar pengen kayak ada tipe mahasiswa yang fashionable gitu ya Bu ya zaman sekarang. Nah, tapi aturan di Fapet sendiri bagaimana Ibu? Oke, seperti layaknya fakultas-fakultas yang lain di Universitas Brawijaya aturannya masih normal, artinya selama pakai baju berkerah gitu that's fine, terus sopan, rapih gitu. Kalaupun bermakeup oke, tapi tidak berlebihan mungkin ya, selama masih acceptable itu oke kok. Di Fakultas Peternakan juga boleh gitu, maksudnya selama tidak berlebihan. Jadi kan beda ya, kita make up ke kampus. Sekarang di youtuber udah banyak make up ke kampus atau make up ke kondangan kan beda ya. Selama itu masih bisa diterima. As long as kamu nggak pakai bulu mata palsu gitu ya, Aspirasi masih acceptable banget. Setar badai kan agak repot juga kalau mau kuliah. Tapi kalau pakai make up biasa yang untuk ke biar kampus seger aja ya Bu ya. Oke, jadi begitu ya Sobat Aspirasi. Dan juga Ibu, mungkin kita agak kembali sedikit ya Ibu ya tentang aturan-aturan menjadi mahasiswa baru soal ospek nih biasanya. Kalau ospek itu wajib apa enggak Bu? Wajib, kalau di Fakultas Peternakan wajib ospeknya universitas dan ospek fakultas ya. Kalau universitas sama semuanya, tapi kalau di fakultas kita sendiri biasanya kita ada 2 hari ospek di fakultas. 2 hari sifatnya wajib, harus diikuti, dan jangan khawatir ya, jadi kita nggak berbicara ospek kayak zaman dulu yang ospek itu serem atau bagaimana. Justru menurut kami ospek itu adalah sarana untuk transfer siswa yang tadi sifatnya masih siswa terus mau masuk ke dunia perkuliahan. Apa sih yang mereka harus tahu, apa sih yang mereka nanti akan jalani dalam proses perkuliahan. Saya rasa ospek saat ini tuh posisinya seperti itu, sehingga mereka nggak tiba-tiba kaget gitu, tapi ada prosesnya ketika mau masuk itu sih. Dan kalau aku lihat sih sekarang itu ospek itu bentuknya kayak lebih ke sosialisasi tentang fakultas itu sendiri ya Ibu ya, nggak yang kayak ya mohon maaf kayak pelonco-peloncoan gitu, bukan yang kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, aman lah ya Sobat Aspirasi, dan pastinya langsung diawasi ya oleh para dosen-dosen yang keren-keren di Fakultas Peternakan. Nah, terus gimana nih Bu kalau untuk sistem soal KRS pada penerimaan mahasiswa baru atau udah semester-semester selanjutnya itu bagaimana? Ya, kalau KRS memang di semester 1 masih paket ya, jadi mahasiswa menerima mata kuliah yang sudah paket. Ketika masuknya akan mengambil mata kuliah A, B, C gitu ya. Tetapi KRS mulai dilakukan ketika mereka masuk di semester 2. Di situ mungkin mulai memilih kira-kira mau mata kuliah apa dulu nih yang diambil, meskipun tetap ada aturannya, ada beberapa mata kuliah yang sifatnya prasyarat, artinya baru bisa diambil setelah mengambil mata kuliah sebelumnya gitu. Jadi itu mungkin untuk mahasiswa baru itu kadang-kadang masih sedikit challenging kan, yang mikir mana ya yang harus duluan, bagaimana caranya. Mereka juga nggak harus khawatir karena kita punya dosen pembimbing akademik. Disitulah perannya dosen pembimbing akademik. Kayaknya bener nggak ini kok semester 2 ngambil mata kuliah yang advance misalnya, harusnya kan ada mata kuliah dasar sebelumnya dan sebagainya. Mungkin
di situ nanti bisa berkonsultasi dengan pembimbing akademik. Oke, berarti kan kita kalau ngomong soal KRS ya Bu ya, kita KRS itu kalau kita sudah melakukan registrasi, ya, Betul. registrasi ulang lah begitu ya. Nah, bagaimana nih kalau case-nya, semisal kalau ada mahasiswa itu yang telat untuk registrasi itu bagaimana Bu? Iya. Ya, memang ada di beberapa kasus telat registrasi, tapi sebenarnya nggak perlu khawatir yang berlebihan gitu ya. Hal tersebut masih bisa didiskusikan. Mungkin bisa menghadap ke wakil dekan 2 di bagian keuangan gitu ya untuk melaporkan ternyata ini ada keterlambatan registrasi atau pembayaran, biasanya keterlambatannya di pembayaran. Lalu dibuka prosesnya, nanti ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan wakil dekan 2, lalu bisa registrasi dan ikut perkuliahan. Kami sebenarnya berprinsip jangan sampai ada permasalahan yang berkaitan dengan UKT sampai nggak bisa kuliah sampai DO. Itu yang sangat-sangat kami tidak inginkan. Jadi kita akan carikan solusi terbaik bagaimana caranya supaya bisa selesai sampai kelar. Betul. Nah, tapi kalau di FAPET itu ada semester pendek juga nggak Bu? Dan itu sistemnya bagaimana? Ya, betul. Ada di kami, ada semester pendek. Mungkin untuk mahasiswa udah familiar dengan semester pendek, tapi mungkin yang mendengarkan yang masih SMA, apa sih semester pendek? Kenapa semesternya jadi pendek? Gitu ya. Semester pendek itu ada semester antara, di antara semester 1 dan 2 misalnya, atau semester 2 dan ketiga. Itu jedanya sekitar 1 bulan, di mana bisa mengambil mata kuliah dalam waktu yang sangat pendek itu. Dan di Fakultas Peternakan, mungkin beda di fakultas lain, di Fakultas Peternakan semester pendek hanya kita buka untuk mengulang. Jadi tidak mengambil mata kuliah baru, tetapi untuk memperbaiki nilai yang sebelumnya mungkin dirasa perlu diperbaiki, bisa diambil semester pendek. Iya, gitu. Jadi ya banyak banget lah mungkin istilah-istilah baru ya yang didapat oleh mahasiswa baru, seperti kayak pengalaman Alfi semester 1 itu, aduh ini apa sih KRS, dosen DPA gitu, dan juga semester antara itu pusing banget. Tapi seiring berjalannya waktu kita bakal paham sendiri ya Ibu ya. Tapi mungkin kalau ngomongin soal jurusan IPA dan tentang tadi Ibu bilang tentang hard science ya, itu perkuliahannya gimana Ibu? Padet gak? Atau bikin kepala ini sampai ada asapnya gitu ya kalau lagi belajar gitu gimana? Ya nggak sampai berasap gitu kali ya, kayak Einstein gitu ya, hard science ya, kayaknya nggak sampai kayak gitu, masih normal menurut saya. Biasanya di semester awal, atau karena kan kita maksimal itu 24 SKS ya. SKS itu satuan kredit mungkin yang masih belum berkuliahan. Jadi satu semester itu kita mengambil maksimal, kalau IP-nya baik atau indeks prestasinya baik, bisa mengambil sampai dengan 24 SKS. Nah, 24 SKS itu tergantung berapa mata kuliah. Satu mata kuliah ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Biasanya kalau mata kuliah yang 3 SKS ada praktikumnya. Itu tadi kita ada di lab misalnya, atau kita ada di lapang dan sebagainya. Nah, berapa jumlah mata kuliah yang bisa diambil tergantung tadi SKS-nya. Kalau bisa antara 8 sampai 10 mata kuliah, tergantung. Kalau misalnya besar semua SKS-nya mungkin sekitar 7-8 mata kuliah. Nah, tapi kalau ngambil yang 22 SKS ini tidak ada praktikumnya, mungkin bisa 9-10 mata kuliah, tergantung IPK-nya juga sebelumnya gitu. Jadi masih double lah untuk dilakukan dalam satu semester. Nggak sampai berasap-asap, masih bisa dilakukan. Tapi ya sobat aspirasi, kalau buat kamu yang ngerasa kayak aduh otaknya tuh kayak masih pusing banget gitu ya belajar, kamu bisa langsung refreshing aja ke Eco Club Citra Garden Malang ya, buat lebih merefleksikan diri dengan berenang mungkin, karena letaknya ini cuma ada di Kedung Kandang ya, gak jauh-jauh banget lah ya. Karena buat mendapatkan sesuatu yang cantik, view-nya oke, itu emang perlu suatu hal yang namanya effort. Jadi pastinya kalian bisa refreshing di Eco Club ya, buat berenang-berenang santai. Nah Ibu, pastinya ya tadi kan kita udah ngomongin soal mitra internasional ya. Pasti di FAPET itu sendiri ada nggak sih Bu kelas internasionalnya atau IUP lah program gitu? Ya. Kalau kita namakan kelas internasional saat ini kita belum ada. Mungkin semester ini akan kita buka juga kelas internasional, tetapi kita punya kelas S. Kelas S itu adalah kelas berbahasa Inggris. Jadi justru keuntungannya kalau kelas internasional SPP-nya beda ya, SPP internasional, tapi kelas S itu SPP-nya masih sama reguler, tetapi perkuliahan dilakukan dalam bahasa Inggris. Jadi fully Inggris.
Dan lecture-nya memang kita pilihkan yang semuanya fluent in English dan bisa mengajar dalam bahasa Inggris. Semuanya baik itu kelas, praktikum dan kegiatan tugas-tugas kita lakukan dalam bahasa Inggris. Tetapi memang seleksi ya, jadi setelah semester 2 itu mereka boleh mengikuti seleksi kelas bahasa Inggris. Tidak semuanya eligible untuk masuk ke kelas bahasa Inggris. Hanya mereka yang memiliki kemampuan cukup untuk bisa melakukan perkuliahan bahasa Inggris itu kita masukkan di kelas S. Karena kasihan juga kalau mereka masih baru mau belajar bahasa Inggris terus masuk di kelas bahasa Inggris itu akan 2 kali kerja gitu ya. Mereka pikir kontennya, mereka pikir bahasanya. Dan kenapa keutamaannya di kelas kita bahasa Inggris, kita itu banyak kolaborasi dengan universitas di luar negeri. Jadi kita punya banyak inbound student juga. Saat ini, di tahun ini ya, kita kerjasama dengan Thailand, Taiwan, Jepang, dan juga dari Vietnam. Aduh, banyak banget ya. Dan ya itu semuanya mengirimkan, kita pertukaran. Jadi kita mengirimkan mahasiswa kita ke sana dan mereka juga mengirimkan mahasiswanya ke sini. Saat ini kalau di kelas S perkuliahan jadi macam-macam, yang dari Sinsu, dari Jepang itu ada berapa orang, 2 orang, dari Vietnam berapa orang dan sebagainya. Itu mereka yang kesini inbound istilahnya. Jadi mahasiswa kelas S pun tidak hanya sekedar sok-sokan berbahasa Inggris dengan teman Indonesia, tapi mereka memang betul-betul bisa berbahasa Inggris dan praktis Inggrisnya dengan teman-teman yang dari negara lain yang juga second language. Jadi mereka juga harus berbahasa Inggris, intinya seperti itu. Dan untuk anak-anak kelas S biasanya juga dapat keutamaan untuk ikut outbound. Kita punya program outbound ke luar negeri di universitas yang sama yang saya sebutkan tadi, negara-negara yang sama. Mereka punya kesempatan untuk mendaftar 1 semester atau beberapa minggu atau beberapa bulan tergantung programnya untuk keluar negeri. Menarik sekali sih, sambil belajar terus praktis Inggris sama bukan native ya, tapi sebagai second speaker ya. Speaker juga, native juga ada dari Australia dan ada juga yang dari Australia di Adelaide University kita kerjasamanya, dan juga di beberapa negara lain native juga. Dan IISMA kemarin juga ada yang dua mahasiswa kita keterima IISMA atau scholarship untuk luar negeri ya. Itu di Europe waktu itu. Di Europe selama 1 semester. Enak banget sih. Jadi satu hal gue yang aku suka dari exchange itu adalah exchange culture juga. Kita sering bisa belajar culture satu sama lain. Oh ternyata budaya belajar kita kayak gini, kayak begini gitu ya. Wah, itu yang nggak bisa ditukar dan itu nggak bisa dipelajari. Itu kesempatannya luar biasa sekali. Kami encourage mahasiswa either itu ikut internship atau ikut pertukaran pelajar inbound, outbound itu. Even mungkin ada beberapa program yang hanya dilakukan daring, tetapi kita collaborate dengan universitas di luar negeri. Itu kami encourage student kita untuk ikut, karena dengan ikut itu tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga experience-nya itu yang tidak bisa kita pindahkan ke mahasiswa. Itu kita kepingin mahasiswa kita itu terbuka, open mind, melihat culture yang berbeda, melihat cara belajar yang berbeda, dan itu juga networking sebenarnya. Yes, betul, setuju sekali nih Sobat Aspirasi. Nah tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar banget ya Bu ya, dari segi kegiatan mahasiswa itu sendiri, terus juga dari prestasi-prestasinya FAPET, networkingnya FAPET juga. Nah mungkin kalau kita pengen tahu informasi lebih dalam nih Bu tentang FAPET itu sendiri bisa diakses di mana? Oke, kalau selain yang Selma tadi untuk pendaftaran ya, kita tuh punya website di fapetub.ac.id. Ada juga Instagram kita, FAPET-UB, coba dicek di Instagram, FAPET-UB itu juga ada. Semua kegiatan kita atau semua update-update yang ada terbaru di Fakultas Peternakan atau kegiatan inbound, outbound itu sebenarnya bisa dilihat di Instagram kita atau di website kita yang saya sebutkan. Tips dan triknya nih buat Sobat Aspirasi yang pengen masuk FAPET apa Bu? Yang mau masuk FAPET kalian belajar yang baik ya, sehingga mendapatkan nilai yang cukup dan lolos di seleksi penerimaan mahasiswa baru. Karena itu tadi semuanya bisa diperoleh ketika sudah jadi mahasiswa FAPET, experience-nya gitu. And good luck buat semuanya. Karena experience yang ditawarkan oleh FAPET ini sendiri luar biasa sekali banyaknya dan keren-keren juga nih Sobat Aspirasi. Last but not least, pesan buat Sobat Aspirasi di sini apa Bu? Saya cuma bisa encourage adik-adik siswa atau yang mau masuk di Fakultas Peternakan khususnya atau di UB secara umum,
keep your hard work karena next step untuk di perkuliahan itu juga akan membutuhkan etos kerja kalian juga, cara kalian belajar, tetapi juga tidak meninggalkan bagian fun-nya itu tadi. Banyak sekali experience yang akan kalian peroleh ketika kalian kuliah. So good luck untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa masuk di UB ya, dan Fakultas Peternakan. Amin. Good luck ya Sobat Inspirasi, dan thank you banget kepada Ibu Kiki, obrolan dan sharing-sharingnya ini seru banget dan sangat insightful sekali. Dan thank you juga kepada Eco Club Citra Garden Malang ya yang sudah mensponsori podcast ini. Dan terima kasih Bu Kiki atas waktunya. Terima kasih sudah mengundang saya dan juga mempromosikan Fakultas Peternakan. Mudah-mudahan juga membuka wacana ya bahwa selama ini yang dipikirkan Fakultas Peternakan adalah kambing, domba, unggas, ayam dan sapi. Ternyata lebih dari itu, kita punya menawarkan banyak hal yang menarik. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Sobat Inspirasi sudah mendengarkan sampai saat ini. See you and bye next episode. Bye. Aspirasi Podcast.